Tema hari ini judulnya Kesalahan Yohanes Pembaptis. Dan saudara, hari penciptaan itu berisi misteri rahasia nubuatan tentang alur sejarah dunia yang sedang berlangsung. Bahkan berisi nubuatan tentang apa yang akan terjadi, ya, yang sudah terjadi dan belum terjadi dan akan terjadi. Ini semua dicatat di dalam kitab Kejadian tentang hari penciptaan. Tetapi orang-orang yang hari ini mengartikan secara lahiriah hari penciptaan di kitab Kejadian itu tampak seperti dongeng tahayul yang membuat orang yang bukan Kristen, waktu dengar kisah ini dijelaskan oleh kita orang Kristen bahwa ini artinya begini, secara lahiriah, maka bagi mereka ini seperti cerita dongeng gak masuk akal. Tapi memang kalau diartikan secara lahiriah akan seperti cerita dongeng tidak masuk akal. Padahal hari penciptaan adalah berisi misteri rahasia tentang penebusan Allah buat umat pilihannya, berkaitan dengan hal yang sedang berlangsung, ya, bahkan sampai kepada hal yang belum terjadi sampai kepada akhir zaman. Jadi Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 itu bicara tentang hari penciptaan di hari yang keempat. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit untuk menguasai siang, disebut matahari, dan benda-benda lebih kecil untuk menguasai malam, itu bicara tentang bulan dan bintang-bintang. Kejadian 1:16 kita baca, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi Allah memberikan sebuah clue buat kita hari ini, bahwa satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Sesuai catatan 2 Petrus 3 ayat 8, Mazmur 90 ayat 4. Maka dalam rencana penebusan Allah atas umat pilihannya, apa yang sedang ia mau sampaikan kepada kita melalui hari penciptaan, khususnya di hari keempat, adalah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pertanyaan ini, siapakah matahari yang dimaksud di hari keempat ini? Mazmur 84 ayat 12 katakan bahwa sebab Tuhan Allah adalah matahari. Jadi dikatakan bahwa Tuhan ini adalah matahari. Sejak Adam sampai kedatangan Yesus Kristus, 4.000 tahun sudah berlalu. Tepatnya 4.110 tahun sudah berlalu. Maka jika satu hari sama dengan 1000 tahun, maka matahari yang dimaksud di sini kita bisa mengerti bahwa ternyata kitab Kejadian sedang memberitakan sebuah nubuatan yang belum terjadi, yaitu bahwa di hari yang keempat, ini sedang bicara tentang kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kalau begitu, siapakah bulan yang dimaksud di hari penciptaan ini? Bulan, dia tidak memiliki cahayanya sendiri. Ia bukanlah sumber cahaya seperti matahari. Ia hanya memantulkan kembali, ya, cahaya yang dia terima dari matahari. Maka bulan, ia tidak memiliki kemuliaannya sendiri. Ia menerima kemuliaannya dari matahari. Demikian pula hidup kita. Ketika kita memuliakan diri kita sendiri, Allah tidak berkenan. Sebagai ciptaan, tugas kita adalah memantulkan kembali, merefleksikan kembali cahaya kemuliaan yang Allah beri buat kita. Dengan cara apa? Dengan kita membawa banyak orang datang kepada Kristus melalui penginjilan dan teladan hidup kita. Maka bulan di sini yang sedang dinubuatkan oleh Musa, yang sedang dicatat oleh Musa di kitab Kejadian, ia sedang menuliskan tentang apa yang akan terjadi di hari keempat. Dan di saat itu secara luar biasa ia sedang menyampaikan sebuah nubuatan peristiwa yang akan terjadi 1442 tahun kemudian. Jadi betapa luar biasanya Alkitab yang kita miliki berisi nubuatan tentang hal-hal yang belum pernah terjadi. Dan ini digenapi presisi tepat, akurat. Bahkan hal yang belum terjadi terpaut 1442 tahun, itu setelah dinubuatkan. Jadi saya bisa lihat di sini bahwa bagi Tuhan, Tuhan yang kekal, Allah yang kekal, ruang dan waktu itu tidak jadi masalah. Ketika dia bicara sesuatu, dia akan menggenapinya. Asal saudara hidup berpegang pada firman yang murni, saudara akan melihat bahwa janji Allah atas hidup saudara pasti akan digenapi. Apa adanya, sesuai firman Tuhan. Asal saudara orang yang pegang firman. Jadi kitab Kejadian sedang bicara mengenai siapa di sini. Siapa bulan di sini akan datang di hari keempat.
itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan untuk hari 1, 2, dan 3, apa arti nubuatannya, saudara ikut kelas Bible Study di NCM tentunya. Nggak dijelaskan di sini. Karena kita fokus highlight Yohanesnya, Yohanes Pembaptis. Jadi seperti saya sampaikan bahwa bulan dia nggak bisa punya cahaya atau kemuliaan dia sendiri. Ia menerima cahaya, kemuliaan, kuasa dari matahari. Kalau begitu apa tugas Yohanes Pembaptis? Minggu lalu kita sudah sempat bahas dengan tema apakah Yohanes Pembaptis ada Elia. Tugas dia adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan untuk membawa orang-orang kepada Yesus, untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang ditunggu-tunggu. Nabi Malaki berkata bahwa nanti sebelum Mesias datang, Tuhan akan utus Elia lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Akan tetapi 400 tahun sudah berlalu sejak Malaki berkata seperti itu. Dan Elia yang ditunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Dan hati Israel pun mulai menjadi keras dan tidak percaya. Akan tetapi tepat 6 bulan sebelum Yesusnya datang ke dunia, sesuai nubuatan Malaki, Tuhan telah memanggil seseorang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Siapa orang itu? Itu adalah Yohanes Pembaptis. Selama 400 tahun bangsa Israel hidup tanpa nabi besar, tanpa nabi-nabi lagi. Karena yang terakhir adalah Nabi Malaki. Tiba-tiba muncul seorang nabi dengan kuasa yang luar biasa. Dengan kuasa dan roh Elia. Maka dia pasti sangat menonjol, sangat fenomenal. Ia sangat dihormati oleh banyak orang, saudara. Dan banyak orang menjadi pengikut dia. Dan ia mulai membaptis banyak orang dan mengajarkan firman kepada banyak orang. Serta bersaksi tentang Mesias. Akan tetapi saudara, masalahnya, meski Yohanes Pembaptis banyak dicatat, bahkan dicatat di 4 kitab Injil mencatat tentang pribadinya. Bahkan banyak catatan di Alkitab Perjanjian Lama juga menyaksikan tentang kedatangan dia. Dikatakan bahwa tugas dia adalah membantu pekerjaan Yesus. Akan tetapi sungguh sayang, ia tidak bisa membantu Yesus sampai akhir. Sangat disayangkan bukan? Dan sesuai tema kita, yang berjudul kesalahan Yohanes Pembaptis, maka kita akan mempelajari apa yang menjadi kesalahan Yohanes Pembaptis, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kalau kita lihat tugas awal mula Yohanes Pembaptis. Tugas awal mula dia adalah membuat orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dari sejak dia kecil bahkan sejak dia dalam kandungan ibunya, Yohanes Pembaptislah yang tahu dan menyadari dengan baik bahwa Yesus adalah Mesias. Akan tetapi minggu lalu kita sudah belajar karena takut sama manusia, maka Yohanes Pembaptis tidak bisa menjelaskan dirinya adalah Elia yang diutus secara terang-terangan. Sehingga orang jadi tidak sadar bahwa Mesias yang ditunggu itu telah datang ke dunia. Nah, kita akan lihat sekarang apa kesalahan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, keyakinan dia bahwa Yesus adalah Mesias mulai goyah. Waktu dia di penjara, keyakinan dia bahwa Yesus adalah Mesias ini mulai goyah. Lukas 7:20 kita baca. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, maksudnya murid Yohanes, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Jika kita lihat di Yohanes 1 ayat 29-30, saya bisa baca di depan. Waktu Yohanes melihat Yesus, apa yang ia katakan? Ia katakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Dan ini adalah pengakuan dirinya yang sangat jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita lihat seperti apa kerinduan hati daripada Yohanes ini. Yohanes 3 ayat 30. Kita baca sama-sama. Ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Seperti lagu sekolah minggu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembahku di tempat paling belakang. Bila namanya ditinggikan. Saya udah lupa itu lagu sekolah minggu ya. Dan salibnya diberitakan. Ya kurang lebih gitu.
Jadi saudara, di sini ia membuat pengakuan yang sangat jelas. Ya, bahwa dia mau Yesus semakin besar dan dirinya semakin kecil. Semakin tidak ada. Masalahnya, meski di mulut dia membuat pengakuan Yesus harus semakin besar dan dia semakin kecil, kenyataannya seperti apa? Yang poin kedua kesalahan Yohanes adalah Yohanes Pembaptis belum bisa menghidupi pengakuan yang dia buat dengan mulutnya. Dengan mulutnya atau perkataannya dia mengaku Yesus Mesias. Akan tetapi dengan sikapnya dia telah melakukan hal yang sebaliknya. Kenyataannya dia tidak bisa dengan berani menjelaskan bahwa dirinya adalah Elia secara terang-terangan. Dan selain itu dia belum bisa membuat dirinya untuk semakin jadi kecil. Kiranya kita jadi orang yang antara perkataan, hati, dan tindakan kita sama. Jangan sampai mulut kita berkata percaya Yesus, tetapi kelakuan kita, tindakan kita sebaliknya berlawanan dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena perbuatan kita memperlihatkan iman kita. Kita bisa berkata yang bagus-bagus di mulut kita, tetapi siapa diri kita diukur dari perbuatan ketaatan kita pada firman Tuhan. Sesuai catatan Yakobus 2:24. Kita baca. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Jadi perbuatan kita memperlihatkan iman kita. Bukan mulut kita yang memperlihatkan iman kita. Tapi perbuatan kita yang memperlihatkan iman kita. Karena iman gak kelihatan. Tapi karena perbuatan kita, iman kita yang gak kelihatan jadi kelihatan. Bahwa kita sungguh orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka kita bisa lihat Yohanes Pembaptis tidak bisa hidup sesuai dengan pengakuannya. Dan karena dia tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan, pada akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis dan kematian tragis dan menyedihkan dengan kepalanya dipenggal. Kiranya kita dapat menjadi orang yang menjalani kehidupan iman yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Meski gak mudah. Meski kita sebagai manusia kita gak sempurna. Namun jika setelah belajar firman, semangat kita adalah semangat untuk melakukan firman sesuai apa yang sudah kita belajar. Maka pasti ada pekerjaan kasih karunia untuk memampukan kita untuk dapat melakukan firman itu dengan sempurna. Amin. Amin. Yang ketiga kesalahan Yohanes adalah akibat dikurung dalam penjara, Yohanes Pembaptis tidak bisa melakukan tugasnya dengan sepenuhnya. Dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal. Ya iyalah, kalau dia di dalam penjara, bagaimana ia mau membuat banyak orang percaya pada Yesus? Dia sendiri ada dalam penjara. Sedangkan di dalam penjara, dirinya sendiri pun mulai meragukan Yesus adalah Mesias. Dan karena dia gak bisa tanya langsung kepada Yesus, dia utus murid-muridnya. Karena dia sendiri terpenjara, ia kirim murid-muridnya untuk tanya sama Yesus. Apakah engkau Mesias? Atau kami harus tunggu yang lain lagi, Mesias yang lain? Lukas 7:20 yang kita baca tadi. Tugas Yohanes Pembaptis seumur hidupnya adalah hanya bersaksi tentang Yesus. Membawa orang untuk percaya kepada Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya, ia sudah mengenali Yesus adalah Mesias. Maria ibunya dan Elisabet ibu daripada Yohanes Pembaptis, mereka adalah hubungannya adalah sanak saudara. Jadi waktu Maria mengunjungi Elisabet, waktu dia tahu dia hamil, waktu itu Elisabet sudah hamil besar, sudah hamil 6 bulan. Jadi waktu Maria dan Elisabet bertemu, Yohanes yang ada dalam kandungan Elisabet, ketika mendengar suara Maria ini, dia melonjak dengan sukacita dalam kandungan ibunya. Waktu dia hanya mendengar suara salam Maria di luar. Lukas 1:39-44 kita baca. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini sebuah hal yang fenomenal ya. Jadi waktu Elisabet dengar suara salam Maria di depan pintu, ia langsung penuh oleh Roh Kudus. Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini?
sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini bagian yang sangat luar biasa. Kalau Elizabeth tidak dipenuhi Roh Kudus, bagaimana dia tahu bahwa Maria sedang hamil? Bagaimana dia bisa tahu bahwa bayi ini adalah Tuhan? Ayat 4, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku, perhatikan, melonjak kegirangan. Jadi Yohanes sudah tahu Yesus adalah Mesias, bahkan sejak dia masih di dalam kandungan mamanya. Lukas 1, 76, 77. Ini nubuat yang dari papanya Sakaria yang disampaikan tentang apa yang menjadi tugas Yohanes. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi sebelum dia lahir, sudah jelas apa yang menjadi panggilan hidup dia. Seumur hidup dia, panggilan hidup dia adalah untuk menjelaskan Yesus kepada orang banyak, menyiapkan jalan bagi Tuhan, membawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Itu adalah panggilan seumur hidup dia. Itu alasan kenapa dia terlahir ke dalam dunia ini. Mungkin saudara udah sering dengar khotbah tentang panggilan hidup. Ya, banyak versi panggilan hidup. Ada panggilan hidup bicara tentang 7 gunung yang harus kita taklukkan. Saudara pernah dengar khotbah tentang kita harus jadi bintang bersinar di langit. Ya kan? Saudara menjadi misionaris di mana saudara berada. Ya, kalau saudara seorang pengusaha, ya dikasih embel-embel takut akan Tuhan. Jadilah panggilan hidup saudara yang pengusaha. Saudara yang pengusaha, jadilah pengusaha yang pakai tambahan embel-embel. PDT, pengusaha dalam Tuhan. Pengusaha yang takut akan Tuhan. Itu panggilan hidup saudara. Saudara sering dengar ini kan? Saudara, panggilan hidup saudara adalah kalau saudara dokter, jadi dokter yang takut akan Tuhan. Menjadi pejabat pemerintah takut akan Tuhan. Ya kan gitu. Supaya kelihatan rohani dikasih embel takut akan Tuhan. Nah. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara hari ini. Setelah saya belajar Alkitab, saya mengkoreksi, itu nggak salah. Itu separuh benar. Tapi asal saudara tahu panggilan hidup saudara yang tertinggi, ya, dengar baik-baik. Kenapa ini saya bilang panggilan hidup saudara yang tertinggi? Karena ini ada hubungan sama saudara masuk surga atau enggak. Maka itu yang tertinggi. Adalah yang paling pertama panggilan hidup saudara yang tertinggi adalah saudara harus belajar kenal Alkitab baik-baik. Ya. Kenal Tuhan baik-baik lewat Alkitab. Karena saudara yang hari ini tadi dokter, tidak selamanya jadi dokter di bumi. Saudara yang pengusaha tidak akan selamanya jadi pengusaha. Paling enggak saudara akan pensiun juga. Saudara yang pejabat juga tidak akan selamanya jadi pejabat. Mahasiswa, pelajar, saudara tidak selamanya di situ. Tapi panggilan yang tertinggi saudara adalah harus belajar kenal Tuhan dengan baik lewat Alkitab. Ya, supaya saudara mau kenal saudara. Karena itu bicara antara hidup dan mati. Bicara antara masuk surga atau enggak. Saudara nggak boleh percaya Yesusnya percaya asal-asalan. Harus percaya dengan baik. Bisa lihat Alkitab dengan baik dan firman Tuhan. Itu panggilan yang tertinggi. Saudara harus yakin sekali. Jangan seperti Yohanes yang di penjara mulai ragu akan Yesus. Saudara harus yakin sekali Yesusnya saudara. Saudara bilang, saya yakin kok, saya percaya Yesus. Kalau percaya kok nggak semua firman saudara taat? Kok saudara pilih-pilih yang enak doang? Kalau percaya, harusnya percaya semua dong. Itu namanya setengah percaya. Dan baru yang kedua, seperti khotbah yang sering saudara dengar, lewat profesi saudara, bidang pekerjaan saudara, pengaruh yang saudara punya, saudara bawa orang banyak untuk kenal Yesus. Bawa banyak orang untuk bisa datang pada Yesus. Bawa orang banyak untuk percaya bahwa Yesus adalah yang telah diutus oleh Bapa. Apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Kita baca. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal bicara apa? Surga neraka loh. Betul gak? Yaitu bahwa mereka apa? Tugas saudara? Mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ternyata proses kenal Tuhan itu sama dengan proses masuk ke sorga. Semakin kenal Tuhan dengan baik, semakin saudara punya kemungkinan yang besar untuk boleh masuk kepada yang punya rumah, yang punya sorga, yang nama Yesus, yaitu Allah Bapa. Jadi masuk sorga itu ternyata belajar Alkitab supaya bisa kenal Tuhan dengan baik. Tetapi sekarang kita lihat, Yohanes di dalam penjara, apakah dia bisa bawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus? Nggak bisa. Jadi Yohanes Pembaptis adalah rupa dari orang yang sangat berapi-api dengan semangat kepahlawanan yang manusiawi. Sekali lagi, dia adalah rupa dari orang yang sangat bersemangat dalam kepahlawanan yang manusiawi. Sebagai akibatnya, ia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan berakhir dikurung di penjara. Kenapa saya katakan dia punya semangat kepahlawanan yang manusiawi? Kita lihat. Lukas 3 ayat 19-20. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan yang lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi Yohanes Pembaptis, dia datang ke Herodes, dia menegur dia karena mengambil Herodias yang adalah adik iparnya. Dan karena hal ini, Yohanes dikurung dalam penjara. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang secara luar saja, oke, Herodes mengambil istri dari adiknya adalah perbuatan yang asusila parah, sangat parah. Dan memang tindakannya dia lakukan, itu pantas ditegur dan dihukum. Oke, secara luar. Kita lihat secara luar. Namun hal menegur raja akan perbuatan dosanya itu bukanlah tugas Yohanes Pembaptis. Sekali lagi saya ulang, supaya saya tidak lupa. Apa tugas Yohanes Pembaptis? Seumur hidupnya tadi saya katakan, diperuntukkan hanya untuk bersaksi dan memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Hai, saudara contoh. Kursi ini. Ya. Kursi ini saudara, dia punya panggilan hidup. Ya. Dia punya panggilan hidup. Untuk apa panggilan hidup kursi ini? Hah? Buat apa? Buat duduk. Jadi saudara, kursi ini ya, panggilan hidupnya buat diduduki. Bisa nggak kursi tadi dipakai buat ganjal pintu? Bisa nggak sih dijadiin buat nulis? Kalau kepepet nggak ada meja tulis? Bisa. Bisa buat naik ke atas, buat ambil barang di lemari atas? Bisa. Tetapi dia nggak akan semaksimal jika dipakai untuk duduk. Saudara, khotbah saya hari ini saya pikir ini sangat dalam. Saya harus dengerin baik-baik. Ini saudara harus pikirin, selesai ibadah ini pikirin baik-baik. Karena banyak sekali belek hati kita. Jadi kalau kita lihat sekilas dari luar, tindakan Yohanes menegur Herodes, tampaknya seperti apa yang dia lakukan itu sepertinya pasti selama ini kita anggap nggak ada masalah buat itu. Betul nggak? Harusnya nggak ada masalah, itu sesuatu yang baik kok. Akan tetapi kalau saudara nggak hati-hati, kalau saudara tidak cocokkan apa yang dia lakukan dengan panggilan hidup dia yang sesungguhnya, kalau saudara hanya lihat dari sisi luarnya tanpa melihat arti sisi dalam hidup dia, bukan hanya nilai sesuatu secara luar yang kelihatan, tapi coba nilai hatinya, hidup dia, karena saudara akan temukan bahwa dia telah keluar dari panggilan hidup dia. Tugas dia seumur hidup dia hanya bawa orang kepada Yesus. Menegur raja itu bukan tugas dia. Nah sekarang saudara, apa yang saya mau sampaikan di depan ini, saudara dengar baik-baik. Ini sangat penting. Banyak orang Kristen tidak menyadari
Kalau saudara dengar bagian di depan yang saya mau sampaikan, saya harus benar-benar jujur kali ini sama diri saudara. Ada hal-hal yang kita lakukan tampak luar, mungkin bisa saja kelihatan sepertinya benar, sepertinya rohani. Tampaknya seperti buat Tuhan. Akan tetapi kalau diukur secara dalam, diukur secara motivasi hati kita, dan kalau kita coba jujur, kita akan menemukan ada satu lapisan yang, saya bilang lapisan yang tipis sekali. Saking tipisnya, itu seperti selubung yang selalu nggak bisa lihat. Dan lapisan itu menutupi pandangan kita, sehingga membuat iman kita cacat di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi, khotbah saya hari ini, itu hanya buat orang yang punya hati nurani yang benar-benar mau bersih. Hati nuraninya gak pernah merasa dirinya bagus. Udah bagus, pengen cari yang lebih bagus lagi supaya semakin berkenan. Udah berkenan, pengen berkenan lagi. Udah sempurna, pengen sempurna lagi. Udah kudus, pengen dikuduskan lagi. Kalau saudara rohnya seperti itu, saudara akan ngerti lagi ngomong apa. Udah baik, mau lebih baik lagi. Udah benar, mau lebih benar lagi. Terus mau jadi yang terdepan untuk hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Bukan berkenan di mata manusia. Saya akan ngerti apa yang saya sampaikan di sini. Jadi apa yang saya mau sampaikan dalam panggilan hidup ini. Saya kasih contoh. Ini kisah nyata ya. Ada seorang pendeta yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Penuh urapan. Sangat menginspirasi banyak orang. Banyak kebangunan rohani yang terjadi karena Tuhan pakai hidup dia. Ini kisah nyata. Suatu saat dia memutuskan untuk keluar dari dunia gereja. Dan tidak mau jadi pendeta lagi. Dan dia memilih menjadi pembicara di dunia sekuler. Menjadi motivator di dunia sekuler. Ada lagi pendeta. Dia keluar dari gereja. Dan direkrut oleh perusahaan besar. Dijadikan presidir di sana. Dan menurut saudara mereka gagal? Enggak. Mereka berhasil di bidang yang baru yang mereka geluti. Tapi dengar baik-baik. Pendeta-pendeta ini, karya-karya yang mereka hasilkan setelah mereka keluar dari panggilan hidup mereka. Tidak seluar biasa waktu mereka jadi pendeta. Kenapa? Karena mereka keluar dari panggilan hidup mereka. Jemaat NJM, apakah saudara sedang menjalani panggilan hidup saudara hari ini? Panggilan yang Tuhan sudah taruh bahkan sejak saudara dalam kandungan ibu saudara. Alasan saudara diciptakan. Alasan Tuhan bawa saudara ada di tengah-tengah dunia ini. Di tengah 8 miliar orang di dunia ini. Temukan panggilan hidup saudara. Dan jalani panggilan hidup itu. Maka saudara tidak akan menjalani hidup yang ada penyesalan ketika ketemu Tuhan. Galatia 1:15. Namun ketika Allah yang telah memisahkan aku sejak dalam kandungan ibuku, perhatikan. Dan telah memanggilku melalui anugerahnya, berkenan. Saudara mendengarkan firman ini, mau di sini maupun di YouTube, kembalilah ke panggilan hidup saudara. Panggilan yang begitu berharga. Yesus mati di kayu salib, dia bayar harga yang sangat mahal. Darahnya sendiri diberikan untuk membeli kembali panggilan itu. Panggilan hidup saudara yang sempat saudara hilangkan. Supaya saudara bisa kembali kepada panggilan hidup saudara. Tujuan alasan awal kenapa saudara dilahirkan ke dunia. Jadi mau sesukses apapun saudara di dunia ini, jika itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan tidak berkenan. Dan itu artinya saudara telah keluar dari sasaran hidup saudara, dan itu adalah dosa. Yesaya 5:36 katakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kiranya kita dapat kembali memenuhi dan menyelesaikan panggilan hidup kita masing-masing.
setelah Yesus banyak mengalami penderitaan untuk membeli kembali panggilan hidup saudara itu dengan darahnya yang mulia itu. Sesuai catatan 1 Petrus 1, 18-19. Kalau sampai nilai taruhannya, nilai bayarannya adalah senilai darah Allah itu sendiri, maka saya percaya bahwa itu bukan panggilan yang biasa-biasa. Itu adalah panggilan yang bisa menggoncangkan sendi-sendi kerajaan setan. Asal saudara mau kembali ke panggilan itu. Jadi saudara, waktu saya lihat ke kaca besok pagi, saudara harus tahu, Tuhan sudah bayar saya dengan darah yang mahal, darah Allah sendiri, buat mengembalikan saya ke jalur panggilan saya. Alasan kenapa saya ada di tengah dunia ini. Kiranya kita sedang tidak didapati Tuhan menjalani dan merencanakan jalan hidup buat kesenangan kita sendiri. Tetapi seluruh hidup kita, apa yang kita miliki, talenta, waktu, uang, pengaruh kita, semua dipakai untuk menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Yaitu untuk membawa umat pilihan untuk datang dan kenal Yesus dengan baik melalui Alkitab. Mengenal Yesus yang adalah juru selamat kita. Amin. Sejak di penjara, Yohanes Pembaptis meragukan Yesus adalah Mesias. Menurut saudara, kenapa dia meragukan Yesus adalah Mesias? Apa yang membuat dia ragu bahwa Yesus adalah Mesias? Poin yang pertama, Yohanes Pembaptis dia sedih karena Yesus tidak memperhatikan dia yang sedang ada di penjara. Selama di penjara, harapan dia, Yesus datang mengunjungi dia. Tetapi Yesus sama sekali tidak mengunjungi dia. Mungkin dia pikir, selama ini aku bersaksi tentang dirinya. Sekarang aku di penjara. Dia bahkan tidak mengunjungi aku. Dia nggak memberi perhatian buat aku. Kok dia tega sekali sama aku seperti ini? Ya, sungguh teganya dirimu gitu ya. Jadi saudara, masalahnya gini, bagaimana Yesus mau mengunjungi dia? Karena sejak dia absen dari tugasnya, karena dia ditangkap di penjara, Yesus sendiri harus menggantikan tugas dia. Menggantikan peran dia untuk bawa banyak orang untuk kenal dan percaya pada Yesus. Saudara, dalam hidup kita mungkin kita bisa saja merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Seakan-akan dia tidak tolong kita. Seakan-akan Tuhan sangat lambat untuk menolong kita. Kita seperti ditinggalkan sendiri. Padahal kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi kita harus percaya. Meski nampaknya Tuhan tidak hadir. Nampaknya Tuhan tidak memperhatikan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Melihat kita apakah kita bisa tetap sungguh-sungguh setia kepada Dia. Dan jika sudah tiba waktunya untuk dia menolong kita, dia pasti segera akan menolong kita. Dia tidak akan menahan sedikit pun waktu untuk menolong kita. Walaupun seakan-akan tampaknya terlambat. Tetapi sebenarnya di dalam keterlambatan itu, ia sedang memurnikan iman kita. Membentuk karakter Yesus supaya kita semakin hari di dalam masa penantian itu, karakter kita semakin serupa Kristus. Supaya kita semakin hari tidak menginginkan hal-hal yang fana. Lewat proses penderitaan itu mengubah hati kita untuk menginginkan hal-hal yang kekal. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya ia sabar terhadapmu, karena ia tidak ingin seseorang pun binasa. Perhatikan. Penderitaanmu untuk membuat engkau supaya jangan binasa. Tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan. Jadi penderitaan melahirkan pertobatan. Sehingga kita boleh semakin dikuduskan, disucikan, dimurnikan lewat penderitaan. Jadi sejak Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara, maka sekarang Yesus terpaksa harus menyingkir.
Matius 4:12 kita baca. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Kata menyingkir di sini dalam bahasa Yunani adalah anakoreo. Artinya berbalik, mundur, menarik diri. Jadi ini adalah istilah yang dipakai dalam militer. Dalam pertempuran, jika keadaan perang semakin berat sebelah, maka pihak yang sedang lemah, biasanya pemimpin pasukan akan meneriakkan kata-kata mundur, mundur, supaya pasukan menarik diri mundur. Dan karena Yohanes Pembaptis tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai prajurit Yesus yang setia, maka seperti dalam pertempuran, Yesus harus menarik diri sesaat untuk mundur. Yohanes Pembaptis ditangkap dan masuk penjara, maka sekarang tugas dia yang belum selesai karena masih banyak orang yang belum percaya Yesus, banyak orang yang belum bisa kenal Yesus bahwa dia adalah Mesias. Maka sekarang Yesus mau atau tidak mau dia harus bersaksi bahwa dirinya adalah Mesias. Maka sejak Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus terpaksa harus bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah Mesias. Di pasal yang sama kita baca Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata sejak waktu itulah, itu menunjuk waktu sejak di mana Yohanes ditangkap. Maka sejak Yohanes Pembaptis di penjara, sekarang Yesus harus menjelaskan dirinya sendiri yang seharusnya itu adalah tugasnya Yohanes. Saudara, di mana-mana kesaksian itu, ya, ketika kita bersaksi tentang seseorang, ya, bersaksi tentang prestasi seseorang, bersaksi tentang reputasi seseorang, idealnya orang lain yang menyaksikan orang itu. Tetapi Yesus karena Yohanes ditangkap, dia dikondisikan sekarang agak lucu sih. Dia harus menyaksikan dirinya sendiri tentang reputasinya bahwa dia itu Mesias. Maka Yesus ini kasihan sekali. Selain dia adalah Allah yang datang ke bumi harus memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang telah jadi manusia, kasih lihat sama orang banyak. Selain dia harus mati di kayu salib, telanjang bulat, dipermalukan seperti itu. Sekarang dia harus menjelaskan dirinya sendiri bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi dia ambil khotbah Yohanes Pembaptis ini. Ia khotbahkan kembali khotbah yang sama. Kerajaan sorga sudah dekat. Terjemahan lain dikatakan bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya dekat, tapi begitu dekat seperti dalam genggaman tangan. Dan Yesus mau katakan, dalam arti Yesus mau katakan, lihat aku yang berdiri depan kalian. Aku ini kerajaan sorga itu. Aku ini Mesias itu yang kalian tunggu-tunggu. Dan sejak peristiwa Yohanes ditangkap, sejak itu secara resmi Yesus mulai mencari murid-muridnya, mulai memanggil murid-muridnya. Ia memanggil Petrus, memanggil Andreas di ayat berikutnya, Matius 4, 18, 19. Saya nanti baca sendiri. Dan setelah dia mendapatkan 12 muridnya, ia mendelegasikan khotbah itu kepada murid-muridnya. Matius 10 ayat 5 sampai 7. Ayat 7 kita baca. Pergilah, ini Yesus ngomong sama muridnya. Pergilah, beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sejak dia dapat muridnya, dia suruh muridnya gantikan dia untuk mengkhotbahkan kerajaan sorga sudah dekat. Yang harusnya tadinya tugas Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kenapa Yohanes meragukan Yesus di penjara? Yohanes Pembaptis tersandung oleh penampilan lahiria kemanusiaan daripada Yesus. Jadi selain dia sedih karena Yesus gak mengunjungi dia di penjara. Di penjara dia banyak dengar kabar-kabar tentang Yesus, tentang pekerjaan Yesus. Apa Yesus lakukan di luar sana? Matius 11 ayat 2 kita baca. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Maka ia kirim murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya. Masalahnya kabar yang ia dengar bukan kabar tentang Yesus melakukan pekerjaan sebagai seorang Mesias. Tetapi kabar yang dia dengar, Yesus minum anggur,
bergaul dan campur dengan pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang berdosa. Nggak seperti dirinya yang hanya makan madu hutan dan belalang. Jadi penampilan luar Yesus ini sangat berbeda dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Matius 3:4, Markus 1:6. Saya bisa baca itu referensinya. Jadi Yohanes Pembaptis mulai berpikir, jangan-jangan Yesus ini bukan Mesias. Sehingga dia minta muridnya datang untuk bertanya, apakah kita harus tunggu lagi Mesias yang lain? Dan apa jawab Yesus? Yohanes Pembaptis ini dia suka sekali mengutip kitab Yesaya untuk menjawab pertanyaan orang-orang. Khususnya pertanyaan tentang siapa dirinya. Dengan berkata, aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Sesuai catatan Yohanes 1:2-3. Dan kalau saya coba bandingkan ya dengan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya, ini cocok seperti apa yang suka dikutip sama Yohanes. Kita baca Yesaya 40:3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini ayat yang suka Yohanes kutip. Dan sekarang untuk jawab dia kembali, Yesus ambil apa yang tertulis di kitab Yesaya untuk jawab dia balik. Yesus bilang sama murid-murid Yohanes, katakan sama Yohanes begini. Lukas 7:22-23. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi jawaban Yesus agak kurang nyambung. Sepertinya. Harusnya dijawab, iya aku ini dia, aku ini dia. Tetapi dia jawabnya apa? Jawaban Yesus adalah mengambil nubuatan di kitab Yesaya tentang Mesias. Ini jawaban Yesus ada di Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Jadi ini jawabannya pakai ayat loh. Bukan cuma rasa-rasa, feeling-feeling, enggak. Pakai dasar. Kita orang Kristen enggak boleh rasa-rasa, harus ada dasar. Kita baca Yesaya 35 4-6. Jadi Yesus jawab Yohanes yang lagi bimbang dan tawar hati. Ya, Yohanes kan lagi bimbang dan tawar hati. Yesus jawab dengan Yesaya 35 4-6. Kita baca. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Nah, seperti ini kan hati Yohanes. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi dengan kata lain Yesus bertanya balik kepada murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga kepada Yohanes yang mengutus murid-muridnya. Dengan pernyataan ini. Apa pertanyaan Yesus balik buat mereka? Pekerjaanku adalah mencelikkan mata orang buta. Membuat orang lumpuh berjalan. Orang kusta sembuh. Orang tuli mendengar. Yang mati dibangkitkan. Dan semua ini adalah pekerjaan Mesias. Terus sekarang kalian datang kepadaku dan bertanya, apakah aku Mesias? Atau kami harus tunggu yang lain? Setelah aku melakukan seluruh pekerjaan ini semua, kamu masih bertanya kepada aku, apakah aku Mesias? Silakan jawab sendiri. Dan setelah menjawab murid-murid Yohanes, Yesus berkata di ayat berikutnya, Lukas 7:23 apa? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kadang kita bisa seperti Yohanes. Begitu bersemangat untuk Tuhan tanpa pengenalan dan pemahaman yang mendalam. Semangat yang tidak disertai pengertian yang mendalam tentang Tuhan. Saudara sering lihat, kalau saya ngomong ini bukannya saya keberatan. Apa yang saya mau ngomong, saya bukan keberatan, tapi saya hanya mengkritisi apa yang saya lihat. Saya perhatikan, mereka nyanyi dengan sangat semangat, musiknya sangat luar biasa ya, sampai kadang kita udah gak bisa nyanyi ya. Jadi saudara pernah lihat adegan ini? Orang-orang loncat-loncat.
Teriak-teriak, wah gitu. Kayaknya dengan teriakan itu sorga akan lebih turun. Terus mereka nyanyi, Yesus sahabatku, Yesus kau yang tak pernah jemu-jemu. Terus apa? Di sisiku. Wah, kalau ngomong sahabat, soalnya mesti dengar Kristen halu ya. Jangan suka-suka panggil Yesus sahabat, dengar dulu Kristen halu. Nanti baru ukur, kita nih sahabat enggak. Jadi mereka loncat, Yesus kau sahabatku. Wah, sampai uratnya keluar semua, loncat-loncat. Sampai itu, wah, ruangannya bergoyang-goyang gitu ya. Ya. Tetapi semangat yang demikian, itu semangat tanpa pengertian. Jadi kalau kita loncat-loncat, sebut-sebut Yesus tanpa punya kenal yang baik siapa Yesus. Kita lagi teriak-teriakin apa ini sebenarnya? Saya nggak bilang semua yang loncat-loncat itu nggak punya pengenalan. Tapi saudara ketika selalu melompat-lompat buat Tuhan, pastikan selalu punya pengenalan cukup baik sama Tuhan. Saya suka bercanda sama orang. Saya suka bilang, kamu percaya Yesus? Percaya katanya. Saya percaya Yesus. Saya banyak ditolong. Doa saya dijawab. Banyak hal yang terjadi, mujizat terjadi. Oh iya, saya bilang. Itu tanda Yesus mau kasih tahu dia ada. Tapi saya mau tahu kamu kenal Yesus gak? Oh ya saya kenal dong, bukti doa saya jawab. Oke, kalau kenal saya tanya. Kira-kira ini percaya paling gampang. Yesus saudaranya berapa orang? Nah loh, mulai bingung kan? Itu di Alkitab ada loh jawabannya. Yesus saudaranya berapa orang? Kalau kita sayang sama orang, kita care sama orang, kita mau tahu loh. Pribadi orang itu. Nggak bisa jawab. Pertanyaan paling sederhana. Jadi saudara ini ada semangat emosional. Nggak ada dasar pengertian yang mendalam tentang Tuhan. Jadi jika kita sibuk-sibuk pelayanan, dari pagi sampai malam di gereja, seharian penuh di hari Minggu. Tetapi dalam kesibukan itu kita hanya melakukan buat dilihat sama orang. Buat supaya dihormati orang, diakui orang. Bukan karena pemahaman yang mendalam, karena kerinduan untuk membalas kasih Tuhan. Kita lakukan semua kesibukan itu hanya bagi diri kita sendiri. Itu adalah semangat yang duniawi. Kita yang punya komsel, pemimpin komsel, suka sekali bermultiplikasi. Dan itu bagus. Katanya itu tanda komsel sehat, bermultiplikasi. Ya saya setuju. Separuh setuju. Tetapi kalau kita tujuan memaksakan supaya terus bermultiplikasi, tujuannya supaya kasih lihat orang betapa kita ini luar biasa sedang dipakai Tuhan. Betapa sehatnya komsel saya, baik jiwa. Sampai orang gak mau datang komsel diiming-iming, nanti kita selesai komsel kita makan-makan deh. Dan kita senang kalau komsel kita jadi banyak orang. Karena kita puas, kita punya banyak pengikut. Pakai segala cara supaya orang mau datang komsel. Ujung-ujungnya. Saya gak bilang semua. Tapi cek hati kita. Kalau ujung-ujungnya hanya supaya menambah pengikut. Hanya menambah keangkuhan diri. Mau kasih lihat orang betapa aku luar biasa dipakai Tuhan. Hello. Maka seluruh pelayanan itu, kita harus jujur. Itu hanya buat diri kita sendiri. Kita mudah sekali bicara hal-hal yang terlalu tinggi bagi kita. Berkata-kata hal-hal yang terlalu ajaib bagi kita. Padahal kita belum mengerti dengan baik apa yang sedang kita ucapkan itu. Seperti Yohanes. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kenyataannya belum sanggup. Kita sendiri belum bisa percaya dengan baik pada Yesus. Buktinya apa? Buktinya suka pilih-pilih ayat. Maunya enak aja. Yang gak enak gak mau ditaati. Maka kita seperti anak kecil yang punya cita-cita selangit. Tanpa berkaca pada kenyataan. Bahwa kita masih hidup di dalam angan-angan iman. Firman Tuhan baru sampai di otak. Mengisi otak kita tanpa membawa perubahan hati dan perubahan hidup. Percaya pun bisa kadang-kadang percaya, kadang-kadang gak percaya. Imannya kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang gak percaya. Itu kayak siang dan malam. Kayak hari penciptaan. Siang, malam, siang, malam. Kadang-kadang ada Tuhan tapi kadang-kadang gelap. Gak ada Tuhannya. Siang, malam terus. Kadang-kadang terang, kadang-kadang redup dan gelap. Percayanya iya dan tidak, iya dan tidak.
Maka dengan melihat kesalahan Yohanes Pembaptis, saudara jadi mengerti sekarang pernyataan Yesus ini. Sesuai referensi ayat kita dari tema flyer kita. Mungkin kita dulu sering bertanya-tanya ayat ini kan. Mengapa Yesus ngomong seperti itu di Matius 11 ayat 11. Jadi sekarang kita mengerti setelah belajar banyak. Matius 11 ayat 11 kita jadi tahu apa alasannya Yesus ngomong gini. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Maka terjawablah selesai. Kenapa Yesus bicara seperti ini? Mungkin kita waktu baca ayat ini dulu kita nggak paham. Memang ada masalah apa dengan Yohanes? Tetapi seturut kita terus belajar Alkitab lebih banyak, kita bisa mengerti bahwa di balik Yesus memberikan pernyataan ini, bahwa memang ada sebuah masalah dengan Yohanes. Kiranya kita jangan seperti Yohanes Pembaptis, yang berada di posisi pertama di awal, tapi berakhir di posisi yang terakhir. Kira kita menjadi orang yang di awal sampai akhir selalu ada di posisi iman di peringkat yang pertama. Sehingga kita bisa menerima pengakuan yang baik dari Allah. Jangan hanya radikal waktu di mahasiswa. Jangan hanya radikal waktu masih single. Melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Ketika menikah mulai kendor. Mulai jauh dari Tuhan. Tidak melayani Tuhan lagi. Terjebak dalam urusan rumah tangga. Saudara, urus rumah, urus anak, urus keluarga itu kewajiban kita. Tapi itu gak excuse buat kita bilang kita gak ada waktu untuk memberikan hidup kita buat Tuhan. Buat melayani Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya saudara ada waktu kosong. Tapi waktu kosong itu saya pakai buat apa? Senang-senang, jalan-jalan, nonton drakor. Buat diri saudara. Tapi waktu kosong itu saudara harus pakai untuk melayani Tuhan. Itu baru hidup yang diakui oleh Tuhan. Amin. Kenapa saudara harus punya posisi yang cukup baik di dalam pekerjaan saudara? Karena itu bisa pengaruh. Kita selalu punya posisi yang cukup strategis. Selalu bisa memberikan pengaruh kepada orang. Orang akan dengerin saudara. Itu sebabnya saudara, kenapa kita harus terus memaksimalkan hidup kita di dalam pekerjaan kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya buat nginjil sebenarnya. Supaya kita bisa beritain Injil. Supaya orang mau dengar. Dengan influence yang kita punya. Jadi semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tadinya pertama. Kita yang pertama ngajak orang ikut Yesus. Ikut KNJM. Tetapi justru kita yang ketinggalan. Kita seperti calo di terminal yang teriak. Kampung rambutan, kampung rambutan, kampung rambutan. Tapi kita sendiri gak pernah ke kampung rambutan. Kita teriak sorga, sorga, sorga. Tetapi kita sendiri ketinggalan. Justru orang yang kita teriakin, mereka berespon dan pergi ke sorga. Masalah yang keempat dari Yohanes adalah pemahamannya yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Yohanes Pembaptis tahu bahwa ia akan datang ke bumi dengan membawa kuasa Elia. Elia ini orang seperti apa? Dia adalah nabi besar yang bekerja di wilayah Israel Utara. Di Israel Utara, raja-raja di sana itu jahat. Dan dari semua raja yang jahat, yang paling jahat adalah Raja Ahab. Dan nabi yang sangat berani melawan dan menentang Raja Ahab itu adalah Nabi Elia. Jadi Elia menghancurkan semua berhala yang disembah Raja Ahab. Sekaligus membunuh 450 Nabi Baal. Yang merupakan bawahan daripada Raja Ahab. Dan Elia ini tentunya nabi yang sangat diurapi dan sangat penuh kuasa yang hebat. Maka Yohanes Pembaptis mulai berpikir. Ia pun harus melakukan kan hal yang sama seperti Elia. Bahwa tugas misi dia adalah sama seperti Elia, menghancurkan Nabi Baal. Maka dia juga berpikir bahwa dia juga harus menghancurkan berhala yang menjadi musuh besar daripada Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis mulai meniru Elia dengan menghancurkan semua hal yang jahat. Seperti Elia menghancurkan Raja Ahab, Yohanes Pembaptis hendak menghancurkan Raja Herodes. Akan tetapi itu adalah pikiran manusia yang salah. Ini adalah pikiran yang lahir dari pikiran diri sendiri yang manusiawi. Ini adalah cara pikir dirinya sendiri. Sehingga Yohanes telah melakukan tugas yang melampaui daripada wewenang dan tugasnya.
Ya, memang dia harus menghancurkan berhala. Tetapi berhala yang harus ia hancurkan adalah berhala dan kegelapan yang ada di dalam hati umat Israel. Berhala yang menghalangi mereka untuk membuka hati dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Berhala umat Israel itu harus dihancurkan, itu adalah bicara tentang mengukur segala sesuatu secara lahiriah. Menilai segala sesuatu secara materi. Mengejar pengakuan dan nama baik dari manusia. Jadi jika umat Israel sangat duniawi, secara hati mereka seperti itu, mereka pasti akan salah paham untuk percaya dengan Yesus karena penampilan luar Yesus itu secara lahiriah datang dari keluarga yang miskin. Mereka yang pandang bulu, mengukur segala sesuatu secara lahiriah, secara materi, pasti akan gagal paham dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya kita yang suka menilai segala sesuatu secara lahiriah, berdasarkan materi, status sosial, punya apa. Apakah kita kalau hidup di tahun 29 Masehi kita nggak jadi orang yang menyalibkan Yesus? Kalau pikiran kita sangat lahiriah, sangat duniawi. Jadi Yohanes Pembaptis, ia berpikir bahwa Mesias akan datang ke bumi. Maka ia harus menghancurkan semua berhala seperti apa yang dilakukan Elia. Dan kemudian Mesias akan datang untuk menghakimi dunia yang berdosa. Masalahnya, ketika Allah Bapa mengirim Yesus pada kedatangan yang pertama, ia datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi datang untuk apa? Menyelamatkan dunia. Ada kesalahpahaman di sini. Ini sesuai catatan Yohanes 3:17, Yohanes 12:47-48. Kita baca Yohanes 12:47-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sampai di sini saudara tepuk-tepuk tangan kasih tahu saya. Tuh Pak Pendeta. NJM itu suka ngajarin firman, taat firman. Supaya jangan kena penghakiman Tuhan. Tuhan aja gak pernah datang buat hakimi kita kok. Dia Allah yang kasih. Dia sudah ngampuni dosa kita. Maka kita melakukan firman sebisa kita lah, semampu kita. Careless. Gak usah sampai segitunya kale. Ya kan? Tetapi saudara jangan seneng dulu. Kita lihat dulu ayat berikutnya, ayat 48. Barang siapa menolak aku. Siapa yang menolak Tuhan? Apa kriterianya? Kita baca. Dan tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi penghakiman itu memang tidak pada kedatangan pertama. Tetapi penghakiman itu disimpan sama Tuhan pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Jadi dengar baik-baik. Yang suka khotbahin Yesus juru selamat doang. Saudara bertobat. Itu Yesus kedatangan pertama. Yesus kedatangan kedua, dia bukan datang jadi juru selamat lagi. Yesus kedatangan dua akan datang sebagai hakim. Khotbahin kasih-kasih, juru selamat. Itu Injil yang separuh. Itu bikin jemaat Nina bobokkan. Jemaatnya gak bertumbuh. Itu pendeta ngajarin begitu, siap-siap aja sih. Urusannya sama Tuhan. Bikin jemaat imannya jadi separuh doang. Maka apa bedanya pemahaman antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus, dengan Allah? Bahwa ada cara berpikir yang berbeda dengan cara pikir Allah. Cara pandang manusia dengan cara pandang Allah. Saudara, kita pun kalau tidak hati-hati ketika kita melayani Tuhan, kita pikir kita sudah melakukannya buat Tuhan. Ternyata kita melakukannya buat keuntungan kita sendiri. Kita melakukannya buat ego kita, buat pengakuan bagi diri kita. Pada akhirnya apakah kita berkenan? Kita banyak melakukan banyak hal-hal, cara-cara kita. Melayani orang, doain orang. Kita buat mujizat dan kesembuhan dan tanda-tanda ajaib. Kita pikir kita lakukan buat Tuhan. Jangan-jangan kita melakukan buat mencari pengakuan orang atas hidup kita. Supaya kelihatan kita hebat dan kelihatan rohani. Akhirnya jadi sombong rohani. Kita melayani orang, kita tolong orang, kita pikir kita buat Tuhan. Ternyata kita hanya pencitraan supaya orang lihat kita baik. Saudara pikir Tuhan gak lihat hati kita? Saya gak bilang orang yang bikin mujizat, orang yang tolong orang bermasalah. Tapi kita harus jujur. Apakah benar kita lakukan buat Tuhan atau jangan-jangan kita buat diri kita sendiri? Kita sebagai pendeta, kita
punya misi untuk bangun gereja yang besar. Kalau misi kita saudara sebagai pendeta bukan bikin orang belajar Alkitab benar-benar supaya orang bisa kenal Tuhan dengan benar lewat belajar Alkitab. Tetapi hanya ngajarin orang dengerin kesaksian kita, kesaksian hidup manusia. Selamanya jemaat buta firman. Maka kita pikir kita bangun gereja yang besar buat Tuhan. Kita lakukan buat orang lihat kita. Bikin gereja yang banyak, buka cabang di mana-mana kayak BCA. Tujuannya buat kumpulin uang yang banyak, buat biayain gaya hidup pendeta hedon. Kita pikir kita bawa jiwa-jiwa banyak ke gereja, Tuhan berkenan. Kita pikir Yesus akan senang. Kita kumpulin orang banyak-banyak, kita bilang kumpulin buat Yesus. Kita kumpulin jadi pengikut kita. Bukan jadi pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, kita bawa dia kenal firman, bukan kenal kita. Come on, jujur. Dan Yesus katakan, kamu kumpulin orang, kamu cari jauh-jauh jiwa. Kamu kumpulin orang buat dimasukin ke neraka. Ini Yesus katakan, Matius 23:15 kita baca. Ini buat pendeta-pendeta. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, pengikutmu, gerejamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi untuk bagian ini kita harus benar-benar jujur. Butuh banyak mikir dan merenung. Apakah saya lakukan buat diri saya atau buat Tuhan? Kalau saudara cari sempurna, disempurnakan, berkenan, saya akan temukan ada satu lapis yang tipis sekali. Bahwa di dalam sesuatu yang baik masih tersembunyi kejahatan. Karena itu setiap apa yang kita mau lakukan, kita perlu tanya Tuhan. Apakah saya lakukan ini benar-benar buat Tuhan? Atau buat organisasi gereja saya? Apakah motivasi saya lakukan ini benar-benar buat Tuhan? Buat kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan ini buat kemuliaan saya sendiri? Buat pengakuan orang terhadap saya? Apa pendapat Bapa mengenai hal ini? Tentang apa yang aku mau lakukan? Apakah dia berkenan? Jadi selalu tanya Allah untuk setiap hal yang kita lakukan. Sehingga kita senantiasa mencocokkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjalani hidup yang damai dan diberkati. Kesimpulan. Karena kesalahan Yohanes Pembaptis, dia mati dengan tragis, kepalanya dipenggal. Referensinya di Matius 14 ayat 1-11, Markus 6, 21-28. Suatu hari, Herodes ulang tahun. Dan Yohanes Pembaptis tidak tahu bahwa itu ternyata hari terakhir dia untuk hidup di dunia. Ya, di hari itu putri daripada Herodias yang bernama Salome, anak ini menari di depan ayah tirinya. Herodes hatinya sangat senang dan terhibur. Dan kemudian di depan para tamu dia bersumpah. Dia berkata, minta apa saja aku kasih. Maka Herodias ibunya yang sudah naruh dendam lama sama Yohanes. Karena beberapa kali menegur dia tentang pernikahannya. Sehingga mempermalukan dia di depan umum. Ya, Markus 6 ayat 18 saudara bisa baca nanti. Maka ketika tawaran itu muncul buat putrinya. Dia langsung kasih kode sama putrinya. Dia bilang apa? Minta aja kepala Yohanes Pembaptis. Dan hari itu Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya di hari ulang tahun Herodes. Pada akhirnya karena kesalahannya, Yohanes Pembaptis tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Dan akhirnya dia mati dengan sangat tragis. Menurut sejarawan Yosefus, Herodes dan Herodias dibuang dalam pengasingan oleh Kaisar Caligula ke Wina. Sebuah kota yang berbatasan dengan Galilea. Dan mereka kemudian dipaksa untuk pergi ke Sapin, untuk pergi ke tempat pengasingan mereka yang terakhir. Dan orang percaya ini adalah hukuman, penghakiman Tuhan buat mereka berdua. Apa yang terjadi dengan Salome? Salome sendiri dia menikah dengan Philip, pamannya. Dia memerintah sebagai ratu. Dan dia melahirkan 2 orang anak. Ini menurut sejarawan ya, menurut tradisi.
Salome tidak tahan berpisah dengan ibunya dan ayah tirinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka di pengasingan. Suatu hari Salome lagi jalan, ya, Salome yang digambarkan sebagai si penggoda yang jahat ini. Ia sedang menyeberangi sungai yang membeku. Sungai yang sedang membeku. Dia berjalan dan tiba-tiba di jalan yang dia jalani itu, sungai yang dia jalani di atasnya itu tiba-tiba esnya pecah. Dan dia tenggelam dengan posisi kepala yang masih di atas. Dan air yang membeku itu lama-lama mengunci lehernya. Dan dikatakan dia bergerak-gerak, menyelamatkan diri, tidak bisa ada yang menolong. Ya, dan dikatakan gerakan dia di air itu seperti digambarkan tarian penggodanya dia. Ya, gerakan tubuh dan tangannya. Dan ketika air es mengunci lehernya dan tiba-tiba kepalanya terputus dari tubuhnya. Oleh tajamnya dari es yang membeku itu. Jadi saudara, ketika kita melihat kesalahan Yohanes, kita harus jadi orang yang bukan menghakimi Yohanes, tetapi melalui jalan hidupnya kita harus memetik pelajaran untuk berjaga-jaga supaya kita jangan menjadi orang yang seperti dia. Bahwa kita harus berhati-hati dengan langkah hidup kita, keputusan kita, tindakan kita. Bisa-bisa apa yang kita lakukan selama ini, meski kelihatannya rohani, kelihatan luarnya seperti melayani Tuhan di gereja, jangan-jangan Allah tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan buat diri kita sendiri. Semangat tanpa pemahaman yang sesuai dengan pikiran Allah, itu yang kita lakukan. Belajar dari hidup Yohanes, ya. Sebagai manusia kita lemah dan rapuh. Meski keinginan hati kita selalu mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi terkadang kita nggak sadar. Kita telah jatuh dan keluar daripada rencana Tuhan tanpa menyadarinya. Seperti Raja Saul. Tuhan sudah mengundurkan diri daripadanya, tapi dia nggak sadar. Dia pikir dia masih diurapi Tuhan. 1 Samuel 16-14 kita baca. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Kita pikir Tuhan masih mengurapi kita karena kita masih bisa bicara di atas mimbar. Kita pikir bahwa kita disertai tanda-tanda ajaib mujizat, artinya Tuhan masih beserta kita. Padahal itu karena Tuhan membela namanya sendiri, karena kita pakai nama Tuhan. Tapi lalu firman hari kita mengerti bahwa kita harus melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan tulus. Bisa aja waktu kita melayani Tuhan di awal dulu kita tulus, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akan tetapi lama-lama kita mulai menyimpang. Kita memakai pelayanan urapan hanya untuk mencari keuntungan kita sendiri. Maka gak heran Tuhan menolak orang-orang yang bikin mujizat dan tanda-tanda ajaib itu. Sesuai Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi mereka ternyata tampak di luar seperti bekerja buat Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam pekerjaan mereka itu mereka melakukan buat keuntungan dan kemuliaan diri mereka sendiri. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lihat mereka di sini buat mujizat bukan pakai nama mereka loh. Mereka pakai nama Yesus. Dan sampai di sini pun tetap ada mujizat. Artinya ketika nama Yesus dipakai, ia akan bela namanya sendiri. Bukan karena orang itu, karena Yesus harus bela firman-Nya, harus bela namanya. Maka tentu saja mujizat terjadi. Tetapi di mata Tuhan, orang-orang melakukan mujizat ini buat diri mereka sendiri. Di mata Tuhan, Tuhan gak berkenan. Dan pada akhirnya, apa yang Tuhan katakan pada mereka di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kenapa Tuhan berterus terang kepada mereka? Karena mereka telah halu, berasa diri paling dekat sama Tuhan hanya karena mujizat. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Artinya orang-orang yang Tuhan taruh di hati nurani, ada firman Tuhan. Jangan lakukan itu, jangan sombong, rendah hati, rendahkan dirimu. Tuhan taruh itu, kamu lakukan buat dirimu, kamu lakukan buat hal-hal yang bukan buat kemuliaanku. Tuhan taruh itu, Tuhan ingetin mereka. Jangan lakukan itu, tapi mereka langgar terus. Mereka orang yang tukang catut-catut nama Tuhan. Khotbah sebut-sebut nama Yesus. Tapi mereka pakai nama Yesus buat cari nama, cari uang, cari pengakuan manusia. Akhirnya Tuhan tolak. Itu sebabnya ketika kita sedang mengemban tugas dan panggilan Tuhan, kita gak boleh lihat ke kiri, ke kanan. Kita harus fokus sama panggilan hidup kita. Ketika saudara bekerja bagi Tuhan, setan akan sangat terganggu. Kalau saudara pekerjaan saudara ada dedikasi yang tertinggi buat Tuhan, setan akan sangat terganggu dengan apa yang saudara lakukan. Karena apa yang saudara lakukan berdampak pada pekerjaan penebusan Tuhan buat dunia ini. Maka setan akan pakai segala cara
supaya saudara gagal tidak menyelesaikan panggilan hidup saudara. Dia bisa pakai apa aja? Dia bisa pakai masalah, sakit, penyakit, uang, pengakuan orang, kesombongan rohani, bahkan laki-laki atau perempuan sudah jatuh di laki-laki dan perempuan. Setan bisa pakai semua cara supaya jangan sampai saudara menggenapi panggilan Tuhan. Karena itu saudara temukan kembali panggilan hidup saudara. Jangan lihat ke kiri ke kanan. Fokus kepada panggilan hidup saudara. Terus fokus kepada firman Tuhan. Belajar firman sebanyak mungkin dan semangatnya harus mau melakukan firman. Bukan sekedar menambah pengetahuan. Dan jangan pernah putus berdoa. Karena doa menjaga saudara tetap terkoneksi pada Tuhan. Maka saudara akan terhindar dari kejatuhan yang tragis. Seperti Yohanes Pembaptis. Dan saudara akan ada di posisi yang baik pun di awal maupun di akhir. Saudara akan jadi orang yang terus ada di peringkat yang pertama. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Begitu banyak informasi yang kami dengar hari ini daripada firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menerjemahkannya kembali ketika kami selesai ibadah ini. Tolong kami supaya kami bisa mengaca pada firman yang kami dengar hari ini. Supaya kami bisa menyelidiki hati kami, menemukan apakah sungguh-sungguh kami berkenan di hadapan-Mu. Apakah sungguh-sungguh hanya Engkau yang kami cari dalam hidup ini, bukan yang lain. Tolong kami untuk terus setiap kali kami melakukan apapun juga. Di pekerjaan kami, maupun di pelayanan, di dalam dunia sekuler maupun di dunia rohani. Bapa, terus tolong kami supaya kami punya hati nurani yang bersih untuk mengecek hati kami. Bahwa kami menemukan apapun yang kami lakukan, itu sungguh-sungguh hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami untuk punya pemahaman yang sangat mendalam untuk percaya Yesus dengan baik dari firman Tuhan. Sehingga kami sebelum menginjil, kami hari ini menginjil diri kami dulu, lebih dahulu. Bahwa kami mau menemukan kami sungguh-sungguh percaya dengan baik kepada Yesus. Bapa, tolong kami, tolong kami. Firman hari ini begitu sulit, begitu dalam untuk dipahami. Karena itu tolong kami supaya kami boleh introspeksi diri kami. Kami mulai banyak merenung, memikirkan diri kami. Supaya kami jangan jadi orang-orang ditolak oleh Tuhan. Setelah kami bersusah payah memberitakan nama Yesus, kami sendiri ditolak. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Aku melatih diriku begitu rupa supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Karena Bapa tolong kami, supaya kami jadi orang-orang yang hari ini boleh terus memeriksa hati nurani kami. Sehingga kami boleh terus berjalan dengan jalan yang sesuai dengan rencana Allah. Kami boleh terus melakukan banyak hal yang sesuai dengan pikiran dan pemahaman Allah, bukan pemahaman kami. Tolong kami punya semangat yang sorgawi, bukan semangat yang duniawi. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini supaya semakin memperluas pekerjaan penyebaran firman yang murni, supaya kembali orang dikembalikan kepada iman yang presisi dan akurat. Mereka membantu banyak orang untuk punya pengenalan yang presisi dan akurat tentang Tuhan dan pikiran Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu yang mendengar firman ini boleh memiliki iman yang melakukan dengan presisi dan akurat. Bukan iman yang rasa-rasa sendiri, tapi iman yang terukur dengan kanon, yaitu Alkitab. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjalani hidup yang berkenan seperti orang-orang yang telah ditulis dahulu di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab. Kami boleh menjalani kehidupan iman seperti mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam firman yang sangat berharga dan sangat indah ini. Dan kami kembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.